Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja-puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua di sore hari ini dalam cucuran nikmat yang luar biasa, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita semua nikmat iman ini, nikmat Islam, hingga kita sakaratul maut, hingga ajal kita menjemput, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kepada beliaulah kita bisa mengerti agama ini, kita bisa memahami makna iman, makna Islam, kita bisa mengerti mana yang halal, mana yang haram. Maka mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita diberikan karunia untuk bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita bisa melihat wajah beliau di dunia ini dalam bentuk mimpi. Ya, pada hakikatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau mengatakan di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat di mimpinya bahwasannya itu adalah diriku, percayalah dan yakinlah bahwasannya itu adalah diriku. Sesungguhnya setan tidak mungkin akan bisa meniru rupaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajah beliau pastinya dirindu-rindukan bagi para perindunya. Kita sebagai umat Islam, kita yang mengaku sebagai umatnya, sangatlah keliru dan sangat bisa dikatakan tidak termasuk dicap umat Nabi Muhammad kalau dia tidak rindu Nabi Muhammad. Hati-hati, orang cinta kepada Nabi Muhammad itu ada hukumnya, bukan sunnah Pak, Bu, Mbak, Mas. Cinta kepada Nabi Muhammad hukumnya bukan sunnah, melainkan hukumnya cinta kepada Nabi Muhammad itu wajib. Termasuk syarat seseorang agar dia imannya di mata Allah itu lengkap, sah, dia harus cinta dulu kepada Nabi Muhammad.
Nah, bagaimana seseorang bisa cinta kalau dia tidak kenal Nabi Muhammad? Panjenengan kenal Nabi Muhammad? Panjenengan kenal Pak Nabi Muhammad? Bu, kenal. Pastinya di antara kita ada 3 golongan. Yang pertama, dia kenal Nabi Muhammad tapi sekedarnya. Oh, Kanjeng Nabi itu adalah Rasul. Oh, Nabi Muhammad itu Habibullah. Sekedarnya saja, setahu aja. Ada yang bahkan baru tahu ketika di bulan Rabiul Awal tahun ini. Oh, Nabi Muhammad itu yang ngasih pertolongan. Baru tahu karena baru sadar di bulan Rabiul Awal. Itu 3 golongan. Ya, itu yang kedua. Golongan yang ketiga, ada orang-orang yang memang dia sudah kenal dekat dengan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad itu sifatnya Al-Amin, pemaaf. Beliau suka memaafkan meskipun dizalimi. Beliau memiliki akhlakul karimah meskipun ditipu, meskipun dituduh munafik, meskipun sudah dilempari kotoran, meskipun sudah dikhianati, tapi Nabi Muhammad tetap memaaf. Jadi sudah kenal. Nah, jadi golongan 3 orang itu, ya, golongan 3 orang itu semuanya pastinya dia akan sama-sama cinta kalau disebut nama Muhammad di depannya. Hati-hati kalau disebut nama Muhammad di depannya tapi dia tidak bersolawat kepada Kanjeng Nabi, maka dia termasuk golongan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma uzkurus salatu ala Nabi. Jadi ini bukan wayani buyaran, biasanya kan dibuat closingan ya acara. Musalla ala Muhammad kata KB. Jangan, ini baru mau opening kok, ya. Jadi seseorang kalau sudah, makanya kan tak kenal maka tak, oh iya, kenal semua, peribahasa seperti itu tahu. Tapi kenalnya kita kepada Nabi Muhammad itu masih dalam taraf yang jauh sekali daripada ulama. Ya, maka di bulan Rabiul Awal ini, khususnya di akhir-akhir ini, sudah habis gini sudah penutupan, 2 hari lagi ini sudah selesai. Habis gitu Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, ketemu Ramadan lagi Pak. Siapa yang tidak mau ketemu sama bulan Ramadan? Semua pengen ketemu bulan Ramadan, tapi umur kita ini bisa enggak ketemu Ramadan 6 bulan lagi ini? Berapa banyak tetangga kita, sanak famili kita yang kepingin tahun lalu keluar dari bulan Ramadan, pengen ketemu Ramadan tahun depan. Yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, pengen jumpa buat tahun depan. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala panggil, maka tidak bisa mengelak 1 detik pun. Ya, itulah ajal. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat bersama orang-orang tercinta kita. Apabila Allah belum takdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, maka semoga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbana ya Karim. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah Majelis Jas Iman, Nabi Muhammad itu harus kita kenali. Ya, seperti yang sudah saya katakan. Kenapa? Karena kita semua wajib hukumnya cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kita mencintai Nabi kalau kita belum kenal dengan baik? Ya, jadi ayo di bulan Rabiul Awal yang tinggal 2 hari ini, momen panjenengan perbanyak sholawat. Loh Ustadz, apakah sholawat itu hanya dibatasi bulan Rabiul Awal saja? Tidak. Sholawat itu bisa terus dilanjutkan kapanpun, dimanapun, di tempat yang suci, meskipun jenengan tidak dalam keadaan berwudu. Sholawat itu bukan jenengan hadir istighosaan saja atau hadir acara maulidun Nabi saja. Tidak. Jenengan di atas kendaraan, jenengan dalam keadaan berjalan kaki, jenengan di depan laptop, jenengan di dalam pekerjaan, semua bisa dengan mengucapkan Sallallahu ala Muhammad minimal, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa dilakukan dimanapun, kecuali di jeding, tidak ada, di kamar mandi, di tempat-tempat kotor, tidak.
Tidak. Apakah harus pakai wudhu? Tidak harus. Apakah harus menghadap kiblat? Tidak. Paling nikmat, paling gampang itu sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan ingat Bapak, Ibu, Mbak, Mas, sholawat kepada Nabi Muhammad di surat Al-Ahzab, Allah sudah mengatakan, apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah dan malaikat, bukan kita yang manusia yang banyak dosa ini, bukan Pak, Mbak, Bu, bukan. Yang pertama kali sholawat kepada Nabi Muhammad itu Allah, disambung sama malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bersolawat kepada siapa? Allah. Allah adalah pencipta, Allah adalah zat yang menciptakan dunia ini, alam semesta. Loh, si solawat, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya. Jangan tahu malaikat. Malaikat adalah zat yang diciptakan oleh Allah, dia tidak berdosa, ya. Dan apabila Allah sudah menyuruh dia sesuatu hal, dia lakukan sampai hari kiamat tiba. Contohnya disebutkan di riwayat di Ars, ya. Di sana itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada malaikat yang sedang dalam keadaan sujud. Dari Allah ciptakan dalam keadaan sujud sampai hari kiamat sujud gak obah sedetik pun. Ada di antara mereka malaikat yang dari Allah ciptakan dalam keadaan dengan perintah Allah dalam keadaan ruku, disuruh ruku sampai hari ini dan sampai hari kiamat dia tidak mungkin bergerak ruku tok kepada Allah. Itu loh malaikat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, oh iku menungso berhati malaikat, soro Pak. Gak ada. Manusia tetap manusia. Nek berhati malaikat, hati ini malaikat kayak apa? Gak ada. Malaikat ini sudah nggak bisa, zat yang luar biasa. Ya, yang Allah ciptakan beda dengan manusia, beda dengan pepohonan, beda dengan jin dan lain sebagainya, beda sekali. Ya, jadi malaikat itu apabila sudah diciptakan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah sesuatu, dilakukan sampai hari kiamat. Ya, bahkan ada malaikat yang tugasnya untuk bertasbih. Dari diciptakan bertasbih sampai hari ini, sampai hari kiamat bertasbih terus. Ada yang diciptakan oleh Allah malaikat itu sholawat, dari diperintahkan sampai hari ini, sampai hari kiamat tetap bersolawat. Ya, wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Berarti sing gak beriman gak hei. Ya, Anda merasa beriman? Anda merasa beriman, Pak? Bu, jenengan merasa beriman? Kalau panjenengan merasa beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu, bersolawatlah. Ini kalimat ajakan. Shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, maka jangan sampai malam Jumat kita anggap adalah malam yang biasa-biasa saja. Oh nggih, di masjid ada maulid. Jenengan di kampung, di rumah, di teras, tapi diem saja dengan HP-an. Jenengan HP-an dengan sholawat lo bisa, Pak. Tapi ingat, jangan STMJ. Sholawat terus, maksiat jos. Hati-hati. Sambil naudzubillah min dzalik. Api nyolong, tapi ambil sholawat. Ada. Hati-hati. Sudah saya katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Api nyolong, bismillahirrahmanirrahim. Ceklek, klek, klek. Hilang. Hati-hati, tidak ada. Ini adalah pencemaran Islam. Hati-hati, ini namanya kalau di kita sekarang pemerintahan kan pencemaran nama baik, ya, nama baik Islam. Hati-hati, tidak ada sesuatu hal, ya, yang hal itu memang dasarnya haram tapi dilakukan dengan hal yang halal. Hati-hati. Sholawat mari ngono, naudzubillah min dzalik, melakukan maksiat. Sholawat pas nyekel HP, pas nyekel HP-nya pas kebetulan hal-hal yang tidak, delok TikTok sing lain-lain hal yang nggak manfaat. Hati-hati, tidak, ya. Boleh jenengan sambil baca berita tapi juga sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengenal Nabi Muhammad bukan tambahan ilmu pengetahuan saja, ya, tapi suatu kewajiban seseorang itu mengenal dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena apa? Karena kita sebagai manusia ini harus ada yang bisa dicontoh, harus ada yang bisa ditiru. Ya. Kalau tidak ada yang bisa dicontoh, tidak ada yang bisa ditiru, apa bedanya kita manusia dengan kambing? Apa bedanya manusia dengan hewan-hewan lain? Sama saja. Maka dari itu Allah menciptakan Nabi Muhammad agar kita bisa meniru Nabi Muhammad. Disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya terdapat di dirinya Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Diskongkon niru Kanjeng Nabi, Pak. Ya. Nabi Muhammad itu apa sih? Ya, pertanyaannya sekarang, siapa orang yang hebatnya melebihi Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Dengan tegas harus jenengan jawab, tidak ada orang yang hebatnya melebihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada, Pak. Beliau membina rumah tangga berhasil, mendidik masyarakat berhasil, berdakwah berhasil, perang berhasil. Apalagi yang kurang dari Nabi kita Muhammad? Semuanya ada di Nabi Muhammad. Ya, makanya ada hikmahnya. Nabi Muhammad itu pernah kalah perang. Nabi Muhammad enggak semua perang itu menang, enggak. Pernah Nabi Muhammad kalah. Apa hikmahnya? Agar kita umatnya tahu bahwasannya kalau kita kalah dalam suatu hal, ayo move on lagi. Lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, lihat tiru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, Pak, ngapunten ya, Mas iki sing jomblo-jomblo, jomblowati ya, nun sewu. Nabi Muhammad itu pernah loh ngelamar ditolak. Pernah di kitab Sahih Bukhari. Rasulullah melamar wanita ditolak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Sahih Bukhari melamar ditolak. Ya. Apakah mas-mas umat-umat ini, umat Islam pada saat ini yang jomblo-jomblo, kesian ya, yang jomblo hati ini ya, ditolak terus apa? Oh, gak apa-apa ditolak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Oh, ya, jangan ya, jangan. Wis, Ustaz, aku ditolak lamaranku, Ustaz. Wis, lebih baik minum baygon saja daripada minum kopi. Loh ya monggo, minum sendiri ya, ojo kejak-kejak sendiri ya. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah melamar perempuan ditolak, Pak. Bu, ya. Bahkan ada di sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW pernah di depannya itu dilempari apa ya, istilahnya dibanting piring di depannya istrinya. Istrinya rodok ngambul, banting. Ya bantingnya bukan kenemenan kayak zaman saiki istri-istri mecakno segala macam. Enggak, maksudnya tuh iki loh, makan. Jadi cuman dibanting gitu loh, cuman. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad mengatakan, aku ini bojomu"? Enggak, Pak. Diem. Oh, Ustaz, boleh ditiru nanti di rumah. Jangan, Bu. Ya. Bukan. Ini artinya Nabi Muhammad ini sama seperti kita manusia, tapi beliau manusia yang berbeda. Beliau adalah manusia yang dia tidak seperti manusia lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau juga ma'asyiral hadirin, selain itu apalagi Nabi Muhammad SAW ya, semua kesulitan juga pernah dilakukan. Jadi jenengan jangan kira Nabi Muhammad tuh enak terus. Nabi Muhammad suka dan duka semua sudah beliau lalui. Suka dan duka beliau sudah rasakan. Makanya kalau ada orang yang ngomong zaman sekarang, aku ini wong paling susah sak dunia, loh, jangan. Nabi Muhammad itu, ya maaf, kita susahnya kita itu tidak ada seujung kukunya dengan susahnya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih di dalam perut ibunya. Usia 6 tahun ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah bersama ibunya Aminah, apa? Ibunya meninggal. Dan di antara yang mengeduk kuburan ibunya, anak 6 tahun ini, Nabi Muhammad. Yang mengeduk kuburan ibunya, ya, di antaranya Nabi Muhammad yang masih usia 6 tahun. Jenengan bisa bayangkan. Nabi Muhammad pernah difitnah, pernah dikhianati, dilempari kotoran unta. Apa kalau kotoran kambing sudah biasa, kotoran unta yang berat, bau dan luar biasa. Nabi Muhammad SAW juga pernah apa? Sering ditipu, sering dibilang munafik,
Ya, bahkan Nabi Muhammad pernah hilang giginya satu, dilempar di panah, copot giginya. Ya, apalagi semua sudah pernah. Bahkan diriwayatkan di hadis Bukhari, Sayyidatina Aisyah istri beliau mengatakan bahwasannya berhari-hari pernah Kanjeng Nabi itu dapurnya tidak ngurup apinya. Maksudnya apa? Beliau tidak punya apa-apa di rumahnya, tidak makan apa-apa. Ya, disebutkan bahkan di riwayat lain Nabi Muhammad kalau menahan lapar, nahannya dengan sabuk yang diberi batu di perutnya. Supaya apa? Supaya nahan laparnya. Ini Kanjeng Nabi, Pak, yang megang kunci surga dan yang diharamkan kunci surga, diharamkan surga sebelum dimasuki beliau. Kalau beliau belum masuk, tidak mungkin ada yang masuk. Semua nabi, semua makhluk, tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali beliau Rasulullah SAW terlebih dahulu. Lagi ini kita mau kenal tapi kita tidak, kita mau cinta tapi kita tidak kenal. Ini ya repot. Tak kenal maka tak sayang. Mustahil jenengan ngomong sayang sama Nabi Muhammad tapi tidak belajar sejarahnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi di antaranya nanti kalau jenengan minimal kalau nggak ada waktu untuk baca sejarahnya Nabi Muhammad, perbanyaklah jenengan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Di antara triliunan umat manusia nanti, yang paling dekat softnya dengan softnya Nabi Muhammad, dialah orang yang paling banyak solawatnya kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dan kita bisa mendidik anak-anak istri kita juga untuk bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ustadz, apakah ada minimal baca solawat? 100 sehari? Udah nggak ada minimal, maksimal. Jenengan bisa 100 tapi istiqomah, bagus. Daripada jenengan bocor solawat hari ini 1000, mari ngono poso 2 bulan gak solawat, enggak iso. Ya, jenengan minimal solawat 100 itu sedikit, cuman sebentar, enggak sampai 5 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, minimal kan sallallahu alaihi Muhammad. Jenengan mau lebih lengkap, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Sebentar, Pak, Bu, solawat itu sebentar. Jenengan semakin banyak, kalau jenengan kalau pakai tasbih digital kan ono hitungane nggih. Tapi sing di paling top lebih dari digital itu sebelah kanan jenengan loh, pundak ini. Ono sing ngitung. Jenengan dari kecil jenengan sudah sholawat kepada Nabi sampai jenengan tua, punya cucu, punya anak cucu, punya mantu, ya. Itu sudah ada catatannya. Nanti sudah di yaumil hisab dilihat catatannya. Oh, orang ini selama hidupnya sholawatnya sekian puluh ribu. Softnya di sini, monggo, softnya duduk. Yang paling banyak dia paling dekat, dan orang yang paling beruntung adalah orang yang paling dekat softnya dengan Nabi Muhammad. Bisa ngelihat wajah, ya Rasulullah, aku hamba umatmu ya Rasulullah, kenal no namanya. Itu nanti, tapi di soft nanti. Maka mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama softnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soft yang dimaksud bagaimana, Ustadz? Apakah nanti sholat di sana? Bukan. Soft yang dimaksud itu adalah urutan kita di surga. Ingat, ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, aku pengen masuk surga. Surga kan banyak ya Rasulullah, tapi aku ini selalu tiap hari nangis. Kenapa? Karena aku takut ketika masuk surga aku tidak bisa melihatmu. Terus kata sahabat tersebut, loh, terus kenapa? Kan surga sudah nikmatnya sudah luar biasa seperti yang aku ceritakan kepadamu. Ya Rasulullah, aku tidak bisa hidup melihat kecuali melihatmu. Aku pengen nanti di surga selalu bersamamu melihat wajahmu. Terus katanya Rasulullah, sesungguhnya nanti engkau di surga bersamaku dan bisa melihatku. Nangis, rebes mili, Pak. Karena apa? Nikmatnya surga itu tidak nikmat kalau tidak ada Kanjeng Nabi. Surga itu tingkatannya ada berapa? Ada berapa? 7 atau 8? Nah, 7 atau 8? Paling atas tingkatannya apa? Surga apa? Hah? Firdaus, Jannah Firdaus, ya. Nah, di situ loh Nabi Muhammad. Loh, Ustaz, kalau yang di tingkatan ketiga bagaimana? Di tingkatan yang kelima bagaimana? Ya sudah, nggak dapat, tapi dapat kenikmatan nikmat surga. Masa Rasulullah tidak unjung-unjung ke surga yang di bawah? Oh ya, enggak, Pak. Makanya, ayo kalau minta itu jangan cuman minta masuk surga saja, minta masuk surga Firdaus. Gratis kok minta jenengan, Pak. Ya. Yang heran itu orang kalau minta, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Eman, jannah toh. Ngomong minta Jannatul Firdaus.
Ketika doa minta, ya Allah, udkhulni ila jannatil firdaus. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang jenengan bisa. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga Firdausmu. Selalu nyebut Firdaus. Ustadz, kalau saya tak kasih nama anak saya Firdaus bagaimana? Supaya saya selalu ingat surga Firdaus. Monggo, ya. Lebih bagus itu. Supaya apa? Supaya ada keberkahan dari surga Firdaus kepada kita semua. Maka mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah di akhir bulan Rabiul Awal ini, ya. Takdirnya kita berjumpa di akhir Rabiul Awal. Sebenarnya banyak kisah-kisah Rasulullah SAW yang akan saya sampaikan. Insya Allah saya akan sampaikan di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita buka, melanjutkan tentang khutbah, ya, khutbah Jumat. Monggo dibuka tentang pasal rukun 2 khutbah itu ada berapa, ya. Arkanul khutbah, faslun arkanul khutbataini khamsatun, ya. Rukun, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun syurutul khutbati, arkanul khutbataini khamsatun. Rukun 2 khutbah ada 5. Hamdulillahi fihima, mengucapkan hamdalah dalam 2 khutbah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, dan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bit taqwa fihima, dan berwasiat takwa dalam 2 khutbah. Wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma, dan membaca ayat Al-Qur'an dalam 1 khutbah. Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minatu fil akhirah, dan membaca doa kaum mukminin dan kaum mukminat pada akhir khutbah. Bapak Ibu para jamaah Majelis Jas Iman, kita di Indonesia khususnya ini rata-rata madhabnya apa? Syafi'i, ya. Dan kitab yang kita baca ini madhabnya madhab Syafi'i juga. Maka dari itu, apabila ketika ini khususnya bapak-bapak ini, ya, apabila jenengan hadir ke suatu masjid, kemudian ada khatib yang lupa, ya, yang lupa dalam rukun ini, maka hati-hati. Jadilah jenengan jamaah yang bijak. Jenengan jadilah jamaah yang bijak. Dan khotib, jadilah khotib yang bijak. Paham maksud saya? Karena kejadian, ya, pernah ada kejadian, khotib itu kelupaan, tidak membaca wasiat takwa, ya. Kemudian si makmum ini tidak bijak. Tidak bijaknya bagaimana? Dia negur imam di ngarepe wong jamaah kabeh sak masjid. Ini tidak bijak. Maaf, ini pamer ilmu, tidak boleh. Apabila memang betul yang khutbah ini manusia juga, Pak, ya, berarti manusia ini tempatnya salah dan dosa, bahkan manusia juga lupa, ya. Maka dari itu, ketika khotib sedang berkhutbah dan ada salah satu rukun yang kelupaan, jangan langsung disentak. Ayo monggo semuanya sholat duhur sak masjid. Ini wis mending wong sholat Jumatan. Wong balik ini mana? Ya kesel, ya kan? Kenapa? Karena ada di dalam madhab lain yang memberikan pendapat, ini khususnya sholawat, ya, sholawat kepada Nabi Muhammad itu hukumnya sunnah, tapi di dalam madhab Syafi'i hukumnya wajib. Maka jadilah jamaah yang bijak. Kalau bisa negur khotibnya, negur imamnya bisi-bisi dengan akhlak. Qul billati hiya ahsan, katakanlah sesuatu itu dengan kalimat yang lebih lembut, lebih baik, bukan hasan, ahsan. Anak jenenge Pak Hasan tanang gini. Pak Hasan. Nah, Hasan itu baik, Pak. Artinya Hasan itu baik. Kalau ahsan artinya lebih baik. Latif, anak jenenge Mas Latif nih gini. Latif itu artinya lembut. Tapi kalau altof itu namanya lebih lembut.
Apa lagi? Dan masih banyak lagi. Ahmad berasal dari kata hamad, hamada yahmadu. Ahmad berarti lebih banyak memuji dan lain sebagainya ya. Jadi kita itu menegur khotib atau imam, negurnya yang etika. Jangan depannya orang, jangan ayo langsung dikuasai masjid. Ayo sholat semuanya, diulangi. Khotibnya ini salah, gak ono sholawat kepada Nabi. Di madhab lain ada, gak apa-apa. Masih bisa tercover dengan madhab Imam Hanafi tadi. Ya, maka jangan boleh. Jadi jadilah Anda makmum yang bijak. Begitu juga khotib atau imam ketika ditegur oleh makmumnya, jadilah imam yang bijak. Oh, tak metu nongko kitabku. Oh no, kitabku biyen mondok. Oh, ojo. Akhirnya apa? Antara imam ini sudah memberikan dalilnya, makmum ngasih dalil, bodoh-bodoh ngasih dalil, ayo forum debat kapan, jam berapa? Ono ustadz, saksi ini. Oh, coba. Islam itu nggak mengajarkan debat seperti itu. Ya. Jadi kita ini harus sama-sama bijak. Ya. Apabila ada sesuatu hal yang mungkin di luar prediksi, ya, monggo saling memahami. Kita diskusinya bisi-bisi. Iso ya ambil ngopi, ono gorengane, kan enak. Dadangan kepala dingin, ya. Maka di sini, ya, di sini saya kenapa sebutkan ini dari awal? Karena kejadian. Karena kejadian. Di masjid mana? Ada di masjid mana saja sudah, di mana saja. Pernah kejadian seperti itu. Ibu-ibu, jenengan ndak usah melok ruwet, jenengan tidak ada kewajiban Jumatan. Ya, loh Ustadz, bagaimana kalau saya saat umroh atau haji? Jumatan boleh atau tidak? Boleh. Kesempatan ibu-ibu, mbak-mbak, pas umroh, pas haji, Jumatan melu wong lanang gak apa-apa. Tapi kalau Jumatannya di Masjid Nur Salam, jangan, tidak usah. Cukup yang laki-laki aja, yang gentle-gentle ini. Kadang yosik telat bu, iki sing mas-mas iki yosik ngobrol, yosik nutuk noroko, yosik apa, ya kan? Sing Jumatan, ya. Padahal disebutkan apa? Khatib sudah mengatakan, Khatib sudah mengatakan, angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Itu artinya angsitu, diamlah, wasma'u, dengarlah, wa ati'u, taatilah. Oh, sik jopo, sik anu, sik aduh, sik nutuk itu mau. Khatib naik tangga pertama, jegrek. Disebutkan di hadis Bukhari Muslim, kalau khotib sudah naik ke mimbar, tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, sesungguhnya malaikat yang di pintu-pintu masjid sudah naik ke atas, langsung laporan ke Gusti Allah. Hati-hati, oh si khutbah pertama, yo kan, ono sing ngono kan, si durung salat, si khutbah keluru, si nutuk si, kan, si empung rame, kira si nutuk no kopi, oh coba. Mas, jangan ya. Jadi pentingnya sholat Jumat itu ya ketika khotib sebelum naik mimbar, itu penting karena malaikat menyebutkan apabila khotib sudah naik mimbar, maka malaikat sudah laporan ke Allah dengan membawa catatan yang hadir Jumat hari ini siapa saja. Ada catatannya. Sahih Bukhari. Kemudian di sebelum hadis itu, hadis yang panjang itu disebutkan apa? Orang-orang yang datang di waktu pertama pahalanya seperti bersedekah apa? 1 ekor unta. Jenengan tahu unta berapaan? Ya, unta yang paling mahal, unta merah, itu harganya sekitar 130 juta, 150 juta. Jenengan seperti sodakoh itu. Kalau datang di jam pertama, loh Ustadz, saya masuk pintu masjid, sudah ada yang dului saya. Oh, enggak apa-apa. Meskipun masih ada, sudah ada orang 2, orang 3, jenengan datang masih sepi, jenengan tetap dapat pahala orang yang seperti sedekah 1 ekor unta. Setengah 15 menit kemudian mulai soft kedua datang, mulai jenengan masuk golongan orang yang masuk waktu kedua. Berarti sedekahnya apakah sama seperti sedekah orang yang soft pertama tadi? Beda. Waktu orang yang datang ketika waktu kedua sholat Jumat seperti bersedekah apa? 1 ekor sapi. Pas jenenge Pak Syafi'i. Yo Kak, ojo dipodo-podono, langsung wis. Ya, kalau bisa datang di waktu pertama. Bersedekah unta waktu kedua, bersedekah sapi waktu ketiga, seperti bersedekah apa kata Nabi? Hah? Kambing. Kemudian di waktu yang keempat seperti bersedekah ayam. Tempe kawan Mas. Wah, kamane Kanjeng Nabi ono tempe iki. Ya.
Dan terakhir di waktu yang kelima, seseorang mulai full, sudah pintu, sudah mulai api adzan pertama. Oh, saya buru teko, saya buru bel, kerjaan saya buru tuntas, istirahat, jenengan kau sekolah wae. Ya, jenengan di waktu kelima masih bisa dapat pahala seperti bersedekah. Ojo ditambah-tambahin dok buyu, telur. Seperti bersedekah telur. Telurnya apa Ustaz? Ayam tak bebek tak wis. Nabi Muhammad tidak mendefinisikan, cuman hanya mendefinisikan telur saja. Jangan piro, telur piro nih? Piro telur? 3.000-an kan? 28 sak kilo. Iki siji. Ini satu, telurnya satu, ya 3.000-an lah anggaplah. Ya jangan seperti sedekah seperti itu. Eman Pak. Yang terakhir kalau sudah seseorang naik ke mimbar, sudah tidak dapat apa-apa. Ya, maka jangan sampai harus kita perhatikan ya. Kita mau ibadah kalau tanpa ilmu itu akhirnya eman, sia-sia ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama rukun dua khutbah adalah mengucapkan hamdalah dalam dua khutbah. Alhamdulillah. Ustaz, kebetulan khotibnya baru masuk Islam. Apakah boleh diganti segala puji bagi Allah? Boleh enggak? Boleh enggak? Apabila dia khotibnya menjadi khotib atau menjadi imam itu dan makmumnya semua mu'alaf dan dia yang paling bisa, boleh. Tapi kalau ada yang merasa awam, misalnya biasa yang tawaduk kayak Mas Wifi apa? Wafi, itu tawaduk ngomong tadi imam gak kelem padahal iso ya. Itu enggak boleh, harus maju Mas Wafi ketika khutbah ya. Aku iso ngomong alhamdulillah kok mosok gak iso? Kan pasti bisa ya. Maka disuruh maju daripada pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian bersolawat mengucapkan hamdalah dalam dua khutbah. Hati-hati kalau khutbah pertama pakai hamdalah, kemudian khutbah kedua tidak pakai hamdalah, alias langsung habis duduk kemudian dia langsung, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, langsung gak pakai opening, gak pakai hamdalah itu tadi, maka dipastikan hukumnya tidak sah di semua madhab. Ya, kalau hamdalah ini wajib. Kalau sholawat di Syafi'i wajib, di madhab lain tidak wajib, khususnya di madhab Hanafi ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sak menutuk cukup. Amma ba'du cukup. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du wis gampang. Mene insyaallah jenengan siap semua jadi khotib kan? Ya silahkan. Mek ngono tok khutbah go dawa-dawa Pak. Ketika khutbah itu jangan panjang-panjang. Jangan kalau nanti jadi punya ilmunya khutbah, jangan terlalu lama. Kalau jenengan yang jadi khotibnya berhalangan, Ustadz Hartono, ya Pak Hartono, monggo iki mas-mas siap semua di sini yang muda-muda sudah punya syarat khutbah rukun, harus gampang. Jenengan tinggal 5 ini naik ke atas, gak usah cerita ngalur ngidur, cukup selesai. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, rukun khutbah yang pertama dan di rukun khutbah yang kedua ya. Kemudian wal wasiyatu bit taqwa, dan berwasiat takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah ya. Ittaqullaha haqqa, dengan hafal semua, haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu saja enggak apa-apa, cukup. Ini wasiat takwa wajib di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua. Ustadz, ketika khotib ini lupa Ustadz, lupa atau maaf yang seperti tadi saya bilang, tidak bijak tadi imam, dia sudah tahu makmum iki wong Syafi'i kabeh, tapi dia pakai madhab yang selain madhab Syafi'i, tak pakai sifat takwa. Bagaimana hukum makmumnya? Makmumnya diperkenankan sholat zuhur. Jenengan kalau sudah tahu ilmu, jenengan nggak usah ngikuti imam sholat zuhur, 2 rakaatnya ngikuti imam salam, jenengan nambah 2 rakaat lagi. Paham tum? Kemudian wa qiraatin minal Quran, dan membaca ayat Al-Quran ketika di antara dalam salah satu khutbah. Biasanya membaca surat pendek ini sebelum khotib duduk. Napa biasanya baca?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, ya kan? Dengan sering dengarnya gitu ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Langsung kabeh. Sik durung buyar. Belum. Ini contoh khutbah Jumat. Durung. Ojo amin. Mana gini, Pak? Ya. Asari maju aja nih, Pak. Tapi saya maju tadi mulainya jam 3, tadi lebih 5. Jadi ketika sudah membaca doa ya, ketika sudah membaca ayat itu, maka khotib tersebut sudah pas, bagus ya. Kemudian ya ini yang sering kelupaan. Doa untuk kaum mukminin dan mukminat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Nah itu wajib, itu rukun. Pernah kejadian di suatu masjid nggak baca ini. Ibu-ibu apa monggo Bu, yang mau ngantuk silakan, enggak apa-apa. Ini khusus Mbak ini mas-mas ini harus di training Jumatannya. Jadi jangan sampai jenengan dengar khotib lupa, jenengan wajib untuk bisi, bukan untuk menegur ya. Bisi, ngasih tahu, Ustaz, jenengan lupa tadi Kak Dungo. Loh iya ta. Nah, sebagai khotib atau imam yang profesional ya, yang bijak, umumkan di mic. Assalamualaikum hadirin jamaah Jumat. Saya sebagai manusia biasa mohon dimaafkan, saya lupa tidak membaca doa kaum mukmin. Tidak ada apa. Apakah menjatuhkan harkat martabat khotib atau imam itu? Tidak. Jenenge ustadz, jenenge yai, jo manusia kok. Ya. Jadi kalau hal itu lupa terjadi, jangan disalahkan, dijelekkan di depan orang banyak, melainkan ditegur. Kemudian ma'asyarul hadirin, itulah rukun 2 khutbah, yang mana kalau panjenengan sudah termasuk rukun itu, insya Allah jenengan sah hukum sholat Jumat. Kita baca secara cepat di sini. Syurutul khutbataini asyratun. Syarat 2 khutbah Jumat ada 10. At-taharatu anil hadatsainil asghar wal akbar. Bersih dari 2 hadas, kecil dan besar. Kecil dan besar itu yang dimaksud apa? Bersih dari kencing dan kotoran belakang ya. Jenengan kelihatan tampak khotibnya itu pas ngimami nun sewu ya, barangkali maaf ada yang beseren tak apa, kelihatan tampak di baju putihnya itu merah, jenengan langsung berdiri bisi, apunten itu jenengan kayaknya ada sesuatu. Jangan diteruskan, usungkan saya negur khotib imam, nggak apa-apa, wabil khusus takmir ya, kalau memang bisa. Kalau makmum biasa sungkan ya. Kalau bisa semua umat Islam, kalau misalnya ada hal-hal seperti ini langsung tegur. Karena apa? Syarat menjadi imam dan khotib harus suci dari 2 hadas ya. Kemudian atau kelihatan flek warna kuning, nun sewu barangkali apa kan kita tidak tahu ya. Kemudian yang kedua syaratnya suci dari najis, dari pakaian, badan dan tempat sholat. Jadi harus kelihatan kalau khotib itu ada sesuatu hal yang jenengan ragu, loh iki kok koyo kotoran anu. Kalau khotib yang ngomong, oh bukan, ini tadi anak saya makan semangka tadi merah. Oh ya sudah, gak apa-apa. Jenengan enggak usah permasalahkan, dicium dulu, dianu. Kan syaratnya najis kan dilihat, bukan dilihat, diraba, dirasakan, bukan. Dilihat, dibau, dimut. Nah, dimut yang dimaksud di sini bukan jenengan langsung enggak, tapi dikira-kira. Kira-kira kalau aku ngemut atau merasakan ini muntah, maka itu termasuk najis. Diperkirakan saja ya. Petis tidak anu ya, petis tidak najis ya. Seandainya ada petis yang nempel, hitam-hitam apa itu? Oh, misalnya, tidak ada, kok najis lah, mau petis panganan kok. Mau sok pangan najis dengan ya. Kemudian ya syarat yang ketiga, wasatrul aurah, dan menutup aurat. Kalau khotibnya kelihatan auratnya, monggo jenengan kasih tahu, informasikan. Atau sarungnya nerawang, kelihatan pas ketepaan kurang apa, atau mungkin khotibnya itu nun sewu misalnya ahli hisab, ahli hisab itu rokok, nun sewu maaf, sarungnya ada yang bolong, dan kebetulan yang bolongnya di posisi paha belakang, jenengan lihat jelas
jenengan kelihatan, dan kebetulan juga celananya tidak panjang, kebetulan ya celananya boxer misalnya dipakai di dalam sarungnya, maka bagaimana? Jenengan bisi, Ustaz, maaf ya ini kayaknya bolong ya, gak usah sungkan karena ini jenengan pahalanya sama masjid, pahala jenengan dapatkan ya. Jadi kalau bolongannya sudah besar atau ya bolongan kena Abu Dara itu apa namanya asapnya apa sih? Saya bukan ngerokok sih, saya bukan merokok. Apa? Kena, ya itu. Jadi apinya kena di atau dia ndak perokok, tapi ngedum no dupo, kena areng. Areng kan percikan api kalau kena kipas kan bolong ke tempat. Ya kan? Maka bagaimana hukumnya? Dikasih tahu dengan kalimat yang thayyib, yang ahsan, yang bagus ya. Lalu kemudian itu syarat yang ketiga, seseorang ketika menjadi khatib ya dalam dua khutbah menutup aurat. Yang keempat, wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Yang keempat, wal qiyamu 'alal qadir. Wal qiyamu 'alal qadir ya. Qiyam, berdiri bagi yang mampu. Berarti kalau ada khotib yang nggak mampu berdiri, ya jenengan usahakan jadi khotib yang mampu berdiri ya, khusus yang muda-muda. Lalu kemudian wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah ya, dan duduk di antara dua khutbah seperti tuma'ninah salat. Nah ini hati-hati, kalau ada khotib yang lupa ndak duduk, ini termasuk menghilangkan syarat, bahaya. Salatnya ndak sah nih, khutbah Jumatnya ndak sah. Syarat duduk ya. Ustadz, bagaimana hukumnya megang tungket? Nah, ini ibu-ibu tahu ya. Di sini ibu-ibu, kalau khotib mau menjadi imam, mau khutbah, itu harus ada tungketnya. Yang belakang kelihatan ya. Ibu-ibu, mbak-mbak, sebentar habis ini kita buyar. Coba dibuka sedikit mas. Barangkali ini ilmu, nggak kita ulangi lagi ya. Insya Allah semua nggak ngobrol, bisa fokus. Jenengan kelihatan ini di mimbar ada sebuah tongkat. Ya, ini tongkat untuk apa Ustadz? Ini bukan untuk mentungi makmum yang ngantuk, bukan. Ya, bukan. Jadi ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah Nabi ketika khotib sedang berdiri di atas mimbar. Nabi pernah membawa tongkat ya. Dan hikmahnya apa? Agar khotib tidak terlalu lama ketika khutbah. Nabi nggak terlalu lama ketika khutbah, ketika megang tungket. Makanya khotib kalau sudah megang tungket, khutbah ini kedawan sampai sak jam. Nah, itu hati-hati. Nek majelis seperti ini mesti orang jam gak apa-apa bu, Pak. Ya kan? Iki ilmu kok. Nek ngadep ngongkon nyekel tungket, kesuwen yo, ya kan? Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi megang tongkat ini hukumnya sunnah. Loh Ustadz, saya bukan pernah sampai sekarang ngisi di khutbah di UNESA. Itu ketika apa namanya di mimbarnya itu tidak ada tongkatnya, podium. Bagaimana hukum sholat Jumatnya? Sah, wong jenenge sunnah. Apa arti sunnah? Sunnah artinya apabila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Masalah sunnah, wajib, mubah, makruh, haram sudah kita bahas. Ibu-ibu yang belum tahu bisa dilihat YouTube-nya Batu Beling ya. Kemudian yang ini ya, tongkat sekali lagi, ini jangan dihilangkan Ustadz Pak Harto. Ini harus selalu ada dan ya apa namanya? Dan apakah pertanyaannya sekarang? Apakah tongkatnya zaman Nabi itu seperti ini? Boten. Tongkatnya zaman Nabi itu seperti rotan, Mbak, Mas, Bu, Mbak. Seperti rotan. Jenengan tahu rotan? Jarang, ada. Anak-anak zaman sekarang rotan gak ono. Sabet ati penebah, ati sapu nggih. Jadi rotan itu ya itu seperti itu. Nabi Muhammad. Kayu siwak tapi yang panjang, mirip rotan, megang seperti itu. Dan itu sunnah. Sekali lagi, kalau tidak ada masalah. Ya. Lalu kemudian wal muwalatu bainahuma, dan ketika seseorang khutbah itu harus dilaksanakan secara berurutan, tidak diselingi dengan kegiatan lain kecuali duduk. Jadi ketika khotib sedang khutbah di pertama, cekuan khotib, lungguh sik ngombe, enggak boleh, harus mualah sedarurat-daruratnya. Maka ini wis cekuan mandek.
dan mari dan tutup selesaikan surat pendek kemudian duduk. Duduknya cuma sekali. Hati-hati kalau misalnya khotib cekupen atau pas ngelak ngambil duduk minumnya terus berdiri lagi khutbah lagi kemudian duduk lagi yang kedua. Oh ini enggak, berarti nggak ngerti untuk syaratnya sholat Jumat ya. Berbeda dengan sholat Idul Fitri ya. Nanti kita bahas. Kalau sholat Idul Fitri itu imam menjadi khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, kan kebalikannya ya ibu-ibu ya. Kalau sholat Jumat itu Bu, khutbah dulu baru sholat. Dan khutbah ini hukumnya seperti sholat 2 rakaat. Dihitung. Jadi mas-mas, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak ini kalau gak ikut khutbah 2 khutbah, maka sama dengan tidak mengikuti 2 rakaat. Hati-hati, bahaya. Meloi Jumati lurut toh. Jangan. 2 khutbah ini anggapannya seperti duhur. Duhur ini 4. 2-nya untuk khutbah, 2-nya untuk sholat. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha beda. Sholat dulu, baru khutbah. Nah, ketika imam sholat, imamnya ngelak, isu-isu kan, minum, glek-glek. Habis assalamualaikum, bilalnya berdiri sebelum ansitu asma'u, khotibnya minum, kemudian baru naik ke atas mimbar. Boleh atau tidak? Boleh. Karena rangkaiannya ini pertama sholatnya bukan sholat wajib melainkan sholat sunnah dan rangkaiannya berbeda dengan khutbah Jumat. Ya, understand? Kemudian yang tinggal 3 lagi. Wa antakuna bil arabiyah, wajib hukumnya pakai bahasa Arab. Nah, ini tanya. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Anda. Harus alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya. Wajib pakai bahasa Arab. Wa an yasma'aha arba'una, dan khutbahnya harus didengar minimal 40 orang. Ya, kalau belum 40 orang bagaimana Ustadz? Kalau jenengan kekeh dengan madhabnya Imam Syafi'i, berarti tidak sah di masjid tersebut sholat Jumatnya. Tapi kalau di madhab lain boleh. Berarti ya apa Ustadz milihnya? Tergantung takmir. Takmir mutuskan Jumat monggo, mutuskan duhur ya monggo. Di dalam madhab Maliki, saya dulu ketika saya usia 20 atau 19 mungkin, saya waktu itu khutbahnya pernah di Yaman yang sekarang perang ini sama Israel ini, Yaman Selatan, bukan Hadramut, Yaman Selatan. Saya diutus, jadi prakteknya itu khutbah Jumat di desa dan dusun. Khutbahnya pakai bahasa Arab, dan khutbahnya waktu itu saya belum bisa bahasa Arab, masih megang teks ya, megang teksnya, teks isinya full bahasa Arab. Kemudian yang ini bukan desa, dalamnya desa itu apa? Dusun kan? Dusun. Nah, di dalam dusun itu orang Islamnya juga sedikit. Ada orang-orang campuran Turkinya. Jadi tidak memeluk Islam, ya. Yang hadir cuman orang 13. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sah khutbah Jumatnya. Kalau pakai madhab Imam Malik, ya. Kalau Syafi'i tidak sah. Wa antakuna kulluha fi waqtid duhur, dan khutbah itu khutbah Jumat harus dilakukan pada waktu sholat duhur. Ustaz, mau jam 2 boleh enggak Ustaz? Jangan jam 2 kesiangan, jangan. Nanti akhirnya membuat hal-hal yang pokoknya sebenarnya kalau dalam rukun itu boleh-boleh saja. Yang penting tidak keluar waktu sholat duhur. Tapi lebih baik adzan waktu awal mula masuknya waktu sholat duhur, langsung ibadah sholat Jumat itu didirikan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ilmu tentang Jumat yang pada kali ini kita bahas bisa bermanfaat. Insya Allah kedepannya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban orang Islam ketika menghadapi kematian, ya. Bagaimana cara mengkafani mayit, memandikan mayit, ojo diserakno mudin ngabe, Pak, ya. Ayo, kalau bisa saya saran, ayo praktek kita ke rumah sakit Karangmenjangan. Nggak apa-apa, boleh. Nanti ada rutenya. Nanti jenengan kita jadwalkan, ayo yang usah Kak Wani loh, ya apa podo-podo menungso nih kok Kak Wani. Yang beda yang satu ini sudah nggak ada umurnya, yang satu masih ada usianya, ya kan? Ayo kapan ya Mas, dikoordinir sama Mas Wafi aja tah. Jadi nanti untuk ke kamar jenazah kita ikut memandikan jenazah
di rumah sakit, misalnya rumah sakit Karangmenjangan atau rumah sakit yang besar, itu biasanya diperbolehkan. Tapi nun sewu, jenazahnya juga kalau bisa jangan jenazah yang sudah rusak. Kalau bisa jenazah yang masih utuh. Biasanya kalau yang rusak itu, maaf istilahnya, ada yang korban laka, kadang kepalanya sudah pecah atau tangannya tidak ada. Itu serem, saya juga serem sebenarnya kalau yang itu. Tapi kalau yang masih ada dalam wujud insya Allah masih ada. Siap semua, Mas? Pak? Sing Mas ngomong siap, sing Pak meneng to, nunduk-nunduk. Ya apa, siap? Ibu-ibu siap mendukung? Biar ini calon-calon mudin selanjutnya ya, karena apa, kadang mudinnya lagi sibuk terus kesian jenazah belum dimandikan sampai besok pagi. Lo jangan, ya kan, ya apa, urip nang dunia susah, mati susah bisa, itu tergantung amal kebaikan berarti. Oke. Tapi maksud saya di sini, ayo kita belajar dulu, syukur-syukur kita bisa praktek. Ya, syukur-syukur bisa praktek. Ustaz, saya nggak ikut, Ustaz, saya mengundurkan diri, lebih baik saya memperbanyak sholawat saja, Ustaz, daripada mikut-mikut mandikan jenazah. Yo, ojo lah, ayo kita belajar secara kitab dan secara prakteknya juga. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dari ibu-ibu boleh, dari mas-mas boleh, bapak-bapak boleh. Sambil saya lihat story live IG ini. Monggo silakan yang ada pertanyaan. Susahnya kita yang paling dekat softnya. Nah, betul. Yang paling dekat softnya dengan softnya Nabi Muhammad adalah yang paling banyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmatnya surga itu tidak nikmat jika tidak ada kanjeng Nabi. Monggo silakan Bapak Ibu, silakan. Saya baca. Ustadz mau tanya, sholawatnya Allah dan malaikat ke Nabi Muhammad itu bagaimana? Apakah mengucapkan sholawat seperti kita? Nah, ini ada yang bertanya ya di Instagram pribadi saya ya, bagaimana sholawatnya Allah dan malaikat kepada Nabi Muhammad? Apakah juga mengucapkan sholawat seperti kita? Baik. Kedua, mengapa ayat Al-Quran yang sering dibaca khotib itu di salah satu khutbah? Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Mengapa ayat Al-Quran yang sering dibaca khotib itu di salah satu khutbah? Ya, itu karena syaratnya. Ya. Dan di Syafi'i, para ulama itu mengatakan ayat itu dibaca sebelum duduk. Makanya minimal ayat yang dibaca surat Al-Asr. Mau surat Al-Qadar boleh. Yang penting surat yang kiranya pendek untuk mensahkan sholatnya, ya, sholat Jumatnya. Kemudian pertanyaan yang pertama, sholawatnya Allah dan malaikat ke Nabi Muhammad itu bagaimana? Nah, disebutkan bahwasannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya mendapatkan sholawat dari Allah itu seperti perjumpaan pertama beliau. Ini sudah saya jelaskan. Perjumpaan Nabi ketika diundang Isra Mi'raj, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kan langsung. Ini Nabi Muhammad bertemu dengan zatnya Allah loh Bu, Pak. Bukan bertemu sama cahayanya Allah, bukan. Zatnya Allah. Nabi Musa alaihissalam saja yang bisa berbicara dengan Allah ketika disuruh ke Bukit Tursina, disuruh tunjukkan cahaya sedikit saja, cahaya Allah itu gunung Bukit Tursina pecah. Jangan ketahui Arjuna isok pecah entek. Bukit Tursina itu besar sekali, seperti Gunung Arjuna kalau kita misalnya di sini, atau Bromo, hancur di Mesir sana, hancur sampai Nabi Musa itu soikoh, pingsan dan baru sadar, loh mana gunung-gunung yang barusan sebelum aku berjumpa dengan cahayamu ya Allah, itu akibat kena cahayaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad secara zat Allah, ya, bagaimana seorang kekasih ketemu dengan kekasihnya. Allah bertemu Nabi Muhammad. Langsung yang Nabi Muhammad lihat langsung Nabi Muhammad sujud dan mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu yang dibacakan Nabi Muhammad ketika bertemu kepada Allah. Bukan assalamualaikum ya Allah. Enggak, bukan. Tapi tahiyat kita loh, yang tahiyat awal, tahiyat akhir yang kita baca itu adalah ucapan Nabi Muhammad pertama kali berjumpa dengan Allah. Kemudian katanya Allah, Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Jadi Nabi Muhammad sedang sujud, disuruh angkat kepalanya. Kemudian Nabi Muhammad diberikan salam. Sing ngasih salam itu
Allah kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan itu salawat yang pertama. Kemudian ditambah salawat yang kedua, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu ucapan salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi berbeda dengan salawat yang kita baca. Ustadz, kalau saya baca salawatnya seperti salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, boleh atau tidak? Ya boleh, nggak apa-apa. Ustadz, saya dapat ijazah guru saya, salawat Jibril, salawat apa lagi? Salawat banyak kan, ada ijazah. Mau dilakukan dan jenengan bisa istiqomah, silahkan. Minimal tapi paling tidak jenengan membaca sholawat yang paling mudah yang jenengan bisa ucapkan. Naik motor sambil ngebut nggak apa-apa, biar tambah selamat. Lampu merah jenengan sama sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Diam aja nggak apa-apa. Orang nggak jenengan nggak riak. Ya. Sholawat saja disebutkan para ulama. Orang kalau bersolawat kepada Nabi Muhammad, ngapunten, dan seandainya dia niatnya sombong, niatnya pengen dilihat orang, pengen sholawat, itu tidak dosa. Para ulama mengatakan, karena memang kan, misalnya orang kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, bibirnya itu selalu ngomong Muhammad, pasti basah dengan sholawat. Bibirnya apa? Nah, ono wong sing ngomong, awakmu kok sombong sih, kok sholawatan, tok mulut-mulut gak meneng ngono. Gak apa-apa. Oh iya aku sombong. Jenengan jawab iya aku sombong, itu tidak dosa. Itu beberapa ulama di dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak dosa. Ya, tapi kalau bisa ya jangan sombong lah, ya. Jadi tetap basahi mulut kita, lisan kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi surat yang dibaca khotib tidak harus surat Al-Asr ya Ustaz. Betul. Tidak harus surat Al-Asr ya. Tidak harus surat Al-Asr yang dibaca ketika seseorang khotib di mimbar sebelum dia selesai khutbah pertamanya. Tidak harus Al-Asr. Monggo silahkan. Ini saya jawab pertanyaan yang di live IG. Cukup? Ya, suasana sudah mendung gini, enak buat ngopi sebenarnya. Begitu juga dengan saya, ya, enak sambil ngopi, jajan sudah ready, ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberkahan dalam hidup kita, keberkahan ilmu, keberkahan harta, keberkahan keluarga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga mereka cepat merdeka dan Allah hancurkan musuh-musuh kita, khususnya kaum Zionis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan orang-orang saudara-saudara kita di Palestina sana kemerdekaan dan memberikan kesenangan seperti hanya Allah menyenangkan kita, bisa berkumpul, bisa belajar bareng, bisa makan, minum, berkumpul keluarga, dan mudah-mudahan Allah merahmati kaum muslimin yang sudah meninggal, memberikan kesembuhan kepada mereka yang sedang wafat, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua yang hadir di majelis ini yang masih dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Yang masih dalam keadaan berhutang, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam melunasi hutangnya atau kreditnya. Dan yang masih dalam keadaan bodoh, semoga kita dipintarkan semuanya oleh Allah. Dan apabila masih dalam keadaan seret rezeki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita lancar rezeki zahir wal batin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina saqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa khususan mudah-mudahan kita bisa merindukan dan bisa memimpikan wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita sebelum kita wafat dan di akhirat kelak nanti insyaallah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahli khair, Allahumma ja'alna min ahli ta'ah, Allahumma ja'alna min ahli istiqamah, Allahumma ja'alna min ahli salatil jamaah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubuna ala dinik. Allahumma ya muhawilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Di DCI.